Penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte ke YouTuber MKC. Meski sudah ada pengakuan dari Irjen Napoleon, polisi hingga kini belum menaikkan status penyelidikan. Polisi masih membutuhkan waktu untuk mendalami kasus ini. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta agar Polri mengusut tuntas kasus penganiayaan termasuk memeriksa penjaga ruang tahanan. Irjen Napoleon Bonaparte, terpidana kasus suap Joko Chandra melalui surat terbuka pada publik mengaku sebagai pelaku penganiayaan terhadap MKC, tersangka kasus penodaan agama yang ditahan di rumah tahanan Barreskrim Polri. Meski demikian, hal ini tak serta-merta membuat polisi segera menjadikan pelaku sebagai tersangka. Polisi masih membutuhkan waktu untuk mendalami kasus ini dengan mencocokkan barang bukti dan keterangan para saksi. Walaupun ada pengakuan, tapi tidak serta-merta itu adalah hal yang sebenarnya. Kita mencari penyesuaian. Kan di situ juga ada alat-alat bukti lainnya dan ada saksi-saksi lainnya. Jadi tidak serta-merta. Itulah yang akan kita dalami dan kita juga akan pastikan bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi. Penganiayaan yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte terhadap MKC mendapat kecaman dari Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Menurut Kompolnas, selain memproses hukum pelaku, polisi juga diminta memeriksa pihak-pihak terkait yang membantu aksi penganiayaan ini di dalam rumah tahanan. Sangat menyesalkan karena orang yang diduga melakukan tindak kekerasan adalah Pati Polri. Jadi yang juga menjadi tahanan di situ, sehingga tindakan main hakim sendiri, tindakan hukum rimba ini dipertontonkan kepada publik. Nah, oleh karena itu kami pada waktu itu berharap bahwa Polri bertanggung jawab terhadap hal ini. Pertama, kami minta untuk korban, dalam hal ini saudara MKC, untuk diobati luka-lukanya. Kemudian yang kedua, kami minta supaya kasus ini diusut tuntas gitu ya, sehingga pelakunya itu mesti harus diproses hukum. Kemudian yang ketiga, kami minta supaya para penjaga tahanan untuk diperiksa gitu. Kenapa kok sampai kejadian ini bisa terjadi? Menurut Erasmus Napitupulu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, apa yang sudah dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte terhadap MKC bukanlah penganiayaan biasa, melainkan sudah masuk ke kategori penyiksaan dan merendahkan martabat manusia. Kedepannya, ia berharap pada polisian agar tidak ada lagi rumah tahanan di kantor polisi. Saya rasa kita harus kembali ke KUHP tahun 1981. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebetulnya sudah dikatakan tempat-tempat penahanan itu tidak boleh di tempat-tempat kepolisian. Tapi tahun 1981 jelas kita kan punya keterbatasan ya. Pak Diki juga tahu tepat lah ini, kalau di daerah-daerah kan polisi kasihan juga mau nahan tidak ada rutan. Jadi ditempatkanlah itu di kantor polisi. Jadi polisi lah kuat akhirnya melakukan penahanan. Tapi itu 40 tahun yang lalu, Mas Bayu. Itu 40 tahun yang lalu. Jadi ini tidak kemana-mana dari persoalan manajemen pemasyarakatan kita juga. Jadi saya rasa ke depan sudah harus mulai dipikirkan bagaimana perawatan tahanan, penempatan tahanan itu tidak lagi di kantor-kantor kepolisian. Pak Diki ini pekerjaannya sudah banyak. Pak polisi kita ini pekerjaannya sudah banyak. Tiap hari bisa jadi nggak pulang Pak Diki ini kan. Kalau kita bebankan lagi tugasnya untuk merawat tahanan, mantengin penahanan, ya pusing beliau gitu loh, dan jajarannya begitu ya polisi. MKC dianiaya Irjen Napoleon Bonaparte bersama 3 narapidana lain hanya beberapa jam setelah masuk jeruji rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Polri pada dini hari 26 Agustus 2021. Apapun alasannya, tindakan kekerasan tak bisa dibenarkan, apalagi melakukan penganiayaan hingga merendahkan martabat manusia. Tim Liputan, Kompas TV. Oke, isu tentang saudara kita MKC ini luar biasa. Ya, menjadi isu nasional, ya bahkan dunia. Ini menjadi perhatian ya. Bahkan ya Kompolnas juga ya angkat bicara. Kompolnas mengatakan bahwa ini harus diutus tuntas ya. Bahkan polisi katanya harus bertanggung jawab. Wow, ini sangat menarik. Ketika saya baca ini, wow, ini benar-benar hal yang sangat serius. Karena apa? Wajah polisi dengan persoalan ini itu dicoreng. Sangat-sangat, bahkan polisi kehilangan wibawa. Bagaimana tidak? Kita lihat banyak sekali dugaan-dugaan, misalnya ya di situ terjadi dugaan polisi tidak jujur ya kan, ketika pengacara menanyakan bagaimana kabar MKC ya, apakah dia dianiaya, katanya
baik-baik saja. Ini kan sama dengan pembohongan kepada publik, kepada masyarakat. Ada apa? Ada alasan apa gitu? Ya, ini akhirnya Kompolnas juga ya angkat bicara, kita perhatikan ini. Bagaimana tanggapan Kompolnas ini? Ya, Komisi ya kepolisian ini ya. Ya, kita perhatikan ya. Detik News ya, dimuat baru tadi ya. Kompolnas usut tuntas kasus Irjen Napoleon aniaya Muhammad Kece. Wow, ini ditulis oleh Ronaldo Franciscus Sihombing, Detik News pada Minggu ya, 19 September 2021 jam 06.33 WIB. Ya. Kita perhatikan ini berita ini ya. Muhammad Kosman alias Muhammad Kece melaporkan Irjen Napoleon Bonaparte ke Barreskrim Polri atas kejadian pemukulan di dalam ruang tahanan. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak, Kompolnas ini mendesak kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kece ini diusut tuntas ya. Kami sangat menyayangkan masih adanya kekerasan di ruang tahanan kepolisian. Ini sangat betul. Ya, sangat disayangkan ya. Ya, Komisi Kepolisian Nasional ini sangat menyayangkan adanya ya kekerasan. Seharusnya kepolisian itu tempat di mana masyarakat diamankan. Ya kan tujuan mereka menangkap MKC kan, menahan MKC kan supaya MKC itu diamankan, supaya tidak dihajar istilahnya ya oleh massa yang sudah diwanti-wanti oleh MUI. MUI mengatakan ya jangan sampai ya umat Islam marah. Ini kan ancaman ya kepada kepolisian dan juga Muhammad Kece, sehingga mendesak polisi segera tangkap MKC. Ya, berharap MKC diamankan di dalam Barreskrim malah dianiaya. Bagaimana sih Pak polisi ini ya? Meski penganiayaan itu dilakukan oleh sesama tahanan, tetapi pihak kepolisian tetap harus bertanggung jawab. Wow, sangat keras ya. Komisi Kepolisian Nasional mengatakan polisi harus bertanggung jawab. Tidak bisa tidak. Dan kita lihat banyak sekali kejanggalan dalam kasus MKC ini. Bahkan terjadi pembohongan publik yang luar biasa. Dan ini tidak boleh hanya 3 orang terduga itu yang harus diperiksa. Polisi juga menurut saya harus diperiksa. Ya, harus diperiksa penjaganya, ya. Bahkan yang mengatakan MKC baik-baik saja itu juga harus diperiksa itu. Apa alasan mereka menyembunyikan ini? Alasannya isoman, tapi ternyata sudah bonyok. Ini mengerikan ini kawan-kawan, ya. Karena dengan menahan seseorang berarti harus bertanggung jawab terhadap keselamatan orang yang ditahan. Ya, betul. Kalian yang menahan, ya kalian nggak bertanggung jawab. Kalian yang menahan, kok bisa kecolongan MKC digebukin? Ya, makanya ini harus diusut tuntas, harus terang benderang. Apa penyebabnya? Ya, kok polisi seperti itu sih? Ya, begitu kira-kira. Komisioner ya Kompolnas Poinki Indarti kepada wartawan hari Sabtu 18 ya bulan 9 2021. Ya. Wow. Bahkan teman-teman, Muhammad Kece sempat dibawa ke rumah sakit Polri usai dianiaya Irjen Napoleon. Wah, ini berita yang mengagetkan. Ini very mengagetkan ini. Ternyata MKC sempat dibawa ke rumah sakit Polri. Wah, yang benar aja ini. Coba kita lihat isi beritanya ini. Apakah sesuai dengan judulnya ini ya? Pongki menilai polisi wajib mengusut tuntas kasus penganiayaan yang dilakukan Irjen Napoleon. Seluruh pihak yang mengetahui kejadian ini diharapkan ya dapat turut diperiksa. Ya. Oleh karena itu, ya, pihak kepolisian wajib mengobati luka-luka yang timbul akibat penganiayaan. Mengusut tuntas ya melalui lidik-sidik siapa pelaku penganiayaan untuk mendapat pertanggungjawaban perbuatannya, memeriksa petugas penjaga ruang tahanan, wow, keras sekali ini ya, serta memastikan sistem pengawasan yang baik agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, ujarnya. Ya, ini fakta-fakta ya sejauh ini ya. Jika benar ya terlapornya adalah saudara NB
maka penyidik diharapkan segera melakukan lidik sidik untuk mendapatkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti dengan dukungan ya scientific crime investigation agar hasilnya valid dan akuntabel imbuhnya. Kabarskrim Komjen Agus Andrianto sebelumnya mengungkap pelaku penganiayaan Muhammad KC di rutan adalah Irjen Napoleon Bonaparte. Dia memastikan Polri akan mengusut tuntas kasus ini. Ya, memang harus diusut tuntas ini, tidak boleh ini dibiarkan ini ya. Karena ini sangat berbahaya ini bagi negara kita, bagi kepolisian kita ini. Ya, sudah diproses sidik pelaku sesama tahanan korban saat itu di ruang isolasi. Ya, pasca kejadian proses langsung berjalan, kata Komjen Agus saat dimintai konfirmasi Detikcom. Wow, katanya langsung di ini ya, langsung berjalan. Tapi kenapa gitu yuk? Disembunyikan dari keluarga? Atau memang keluarga sudah tahu, cuman keluarga tidak berani bicara? Atau bagaimana sebenarnya ini? Ini membingungkan juga nih ya. Barreskrim telah memeriksa 3 saksi dalam kasus penganiayaan ini. Semuanya berstatus narapidana. Terlapor atas nama Napoleon Bonaparte. Ya, 3 saksi sudah diperiksa, semuanya napi. Ujar Dirtipidum ya, Dirtipidum Barreskrim Brigjen Andirian Jajadi. Laporan polisi LP itu terdaftar dalam LP bernomor ya LP 0510/8/2021 Barreskrim. LP itu dibuat pada tanggal 26 Agustus 2021 atas nama Muhammad Kosman. Wah, ini menarik ini ya. Menarik. Polisi sudah tahu, polisi sudah terima laporan, tapi kenapa tidak jujur kepada keluarga? Atau keluarga sudah tahu tetapi tidak membukakannya kepada publik? Atau bagaimana sebenarnya kasus ini? Oke, luar biasa ini. Langsung saja kita akan berbincang-bincang. Ini teman-teman sudah pada ngumpul ini ya. Salam ya teman-teman semua yang ada di live chat. Saya sudah kasih linknya ya di live chat. Langsung aja masuk ya teman-teman. Kalian semua luar biasa. Bantu dong ya untuk like video ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ya berbicara, saya kasih waktu kita semua dulu untuk like video ini. Baik, luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah like video ini. Baik Anda yang nonton di Piong 77 channel maupun di Pavel 88 channel dan MGP official. Salam untuk kalian semua. Luar biasa. Silakan Pak Piong, salam waras. Ya, salam waras ya. Terima kasih untuk materinya ya Pak Pavel dan semua yang mengikuti live pada siang ataupun sore menjelang sore ya. Ya, memang ini dalam beberapa hari kita banyak kejutan-kejutan ya yang membuat kita itu kaget. Sebenarnya mungkin saya juga tidak tahu ya apakah pihak keluarga juga tahu dari awal. Yang pasti pihak kepolisian sudah tahu dari awal. Nah, inilah yang menurut saya kan sudah mungkin dari 3 minggu yang lalu kita gaung-gaungkan untuk, atau 2 minggu yang lalu ya, untuk polisi coba transparan. Ya, polisi coba untuk apa adanya lah, karena ini bukan main-main ya. Mungkin KC itu hanya seorang gitu, tetapi ini ditonton oleh jutaan, dikontrol ya, dipantau oleh jutaan orang, bahkan di luar negeri juga sudah memantau gitu. Jadi menurut saya polisi ini harus transparan ya, apalagi ini sudah terbuka. Ya, apalagi katanya sempat dilarikan ke rumah sakit, apalagi Kompolnas sudah berbicara. Nah, ini yang menurut saya nggak usah lagi ditutup-tutupi. Kalau perlu ya puncak dari kepolisian juga harus turun, ya, karena ini sudah sampai ke luar negeri. Jangan sampai, makanya saya bilang hanya seorang Pak KC ya, luar biasa, langsung heboh seluruh Indonesia, bahkan luar negeri pun heboh. Nah, disinilah dipertaruhkan kredibilitas dari polisi. Mungkin ya itu oknum jenderal ya, apalagi dia sudah narapidana, tetapi harus juga
selidiki, saya rasa polisi juga sudah selidiki dan pengacara juga yang hebat-hebat di bawah koordinator Pendeta Saipudin sudah punya taktik strategi untuk mengungkap, membongkar siapa di balik rencana ini semua. Tidak mungkin seorang terpidana Irjen ya, kalau saya salah dimaafkan, Napoleon Bonaparte hanya sendiri untuk melakukan hal pemukulan ataupun penggebukan terhadap orang yang tak berdaya. Bayangkan, tak berdaya. Masa tega ya, orang besar lalu memukul orang yang tak berdaya, otaknya memang ini otak benar-benar biadab. Luar biasa, tapi ini terjadi di kandang Bareskrim. Saya sudah berulang kali, hati-hati ini Pak Kace. Walaupun dikira dia waktu masuk ya kan, salam sadar, ketawa-ketawa. Tetapi ini bukan dibilang pendukung ya, tetapi sudah menjadi sorotan gitu, sorotan luas. Apalagi YouTube, karena Pak Kace juga bermain di YouTube. Jadi hati-hati kepolisian, jangan anggap enteng ini kasus Pak Kace. Lalu bagaimana dengan kasus Waloni gitu? Apakah dia enak-enak di dalam ya? Nggak mungkin orang Kristen di situ yang mau mukulin, nggak ada ya. Jadi menurut saya juga mengelus dada. Memang ini sudah diprediksi ya sebelum terbongkar, sebelum polisi memberikan klarifikasi. Emang sudah diduga banyak orang mengetahui bahwa Pak Kace akan dipukul di dalam. Tetapi tidak disangka, namanya waktu itu diduga dan akhirnya benar, nggak tanggung-tanggung. Ini seorang irjen ya, seorang irjen yang sudah narapidana kok bisa bebas memukul Pak Kace. Apa karena dia jenderal, lalu yang dibawa-bawanya pada takut untuk memisahkan, melerai? Ini yang harus diselidiki, dibongkar saja. Kalau perlu, siapa yang bertanggung jawab di atasnya napi ini, Irjen Bonaparte ini? Harus ada yang bertanggung jawab. Nggak bisa. Supaya masyarakat luas ini boleh tenang. Jangan sampai, saya sangat mengasihi Kabareskrim, Kapolri kita. Ya, Kabareskrim. Kita sangat menyanjung. Siapa lagi bagi kami minoritas untuk kami bisa berlindung? Betul. Siapa lagi? Ya, saya tidak mau sebut yang ormas dari Kristen yang itu, enggak lah. Saya tidak mau sebut itu. Siapa lagi kalau bukan kepolisian? TNI bukan forumnya di situ ya untuk melindungi minoritas atau apa, tapi dia pasti juga melindungi minoritas. Yakin saya 100% kalau TNI. Tetapi polisi ini yang menaungi di dalam negeri ini. Kalau Anda tidak bisa melindungi minoritas, bagaimana kita bisa bertahan di negeri ini? Saya rasa begitu Pak Pavel, karena sudah banyak yang hadir. Silakan Pak. Baik, terima kasih, luar biasa. Oke, kita lanjut, silakan. Cepatlah sadar dan bertobatlah. Haleluya, silakan Pak. Ya, shalom Pak Pavel, Pak Shalom. sang penggugat, Pak Suto Wijoyo, Sor dan Buli Soliso ya. Salam waras, salam sadar. Halo. Ya. Jadi kita nih sudah makin terang benderang ya. Walaupun saya masih terus bertanya-tanya gitu ya. Seorang jenderal gitu ya, perwira tinggi loh. Mati nih gitu. Jadi amat sangat disayangkan ya. Makanya begini, ini bukan salah pribadi. Bagaimana ya kita mau ngomongnya nih? Ini kan kalau benar ini, saya masih terngiang-ngiang komentarnya Bu Hadasa kemarin ya, Bu Hadasa ya, bisa Hadasa ya kemarin ya. Kalau komentarnya itu seperti ini kemarin ya. Apa itu yang disampaikan kemarin saya, bisa Hadasa sampaikan itu bahwa ya kembali lagi begini ya, ini kembali kepada permasalahan ini. Maksudnya gini, Pak Kace ini kita sangat miris ya. Seorang jenderal melakukan ini, saya masih bertanya-tanya jujur aja pribadi. Ini bukan apa ya, dasarnya apa kan gitu. Kembali kalau komen kemarin ya, kan dia ditahanan. Kalau si Pak Napoleon ini, dia sendiri juga seorang tahanan. Dia jenderal oke, tapi dia kan sekarang ditahanan begitu kan. Lah dia mau sebegitu, komennya kemarin begini buat Misa Dasa. Segitu dendamnya sama Pak MKC. Nah saya tarik, dasarnya dari mana?
kalau dia benar dendam kan, kalau dia pukul Pak MKC sampai seperti berita yang kita dengar, kalau itu benar kan, dan berita itu sudah beredar sekarang dan sedang diproses. Loh, Pak Napoleon ini dasar dia memukuli Pak KC seperti itu kan seperti dendam. Nah, dendamnya atas dasar apa dasarnya? Dia nge-YouTube, dia megang handphone di dalam penjara, di dalam tahanan. Kan kalau dia mau nge-YouTube kan berarti kan handphone yang dipegang. Nggak mungkin di dalam rumah kamar tahanan dia disediakan CPU ya, komputer. Dan nggak mungkin di dalam tahanan. Ya, atau jangan-jangan dia sering bolak-balik rumah juga itu. Kan dia kan ini termasuk pangkat tinggi itu kan ya. Ini dugaan ya. Biasanya Indonesia kan begitu. Ya. Dia penjahat tapi kalau dia punya pangkat tinggi sepertinya bebas. Itu cuma dugaan, teman-teman ya. Ya, ini jadi pertanyaan-pertanyaan kita, benar nggak Pak Pavel dan teman-teman gitu loh. Betul. Dia nggak mungkin dia melakukan hal itu kepada Pak KC kalau dia tidak karena terpancing emosi dia begitu dendamnya sehingga kalau dia nggak dendam dia nggak akan melakukan itu. Ada pemicunya dulu, ada sebab akibatnya dulu sampai terjadi dia bertindak seperti itu. Dan ketika dia bertindak seperti itu kan pasti ada sumbernya. Nah, sumbernya itu kan berarti dia ada berapa kemungkinan dia nonton YouTube dari komputer. Ya kan? Dari laptop. Dari handphone bisa, ya kan? Atau kayak Pak Pavel bilang, dia bisa pulang ke rumah. Nah, ini kan pertanyaan ini muncul di azas praduga tak bersalah ini muncul gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Kok dia bisa begitu? Nah, kalau memang dia kita ambil begini azas praduga tak bersalah selanjutnya. Dari faktor-faktor itu yang menyebabkan dia emosi, ambillah dari handphone, komputer dan laptop lah. Kalau pulang ke rumah saya masih berat itu. Tapi yang 3 ini, laptop, komputer, handphone, antara itu 3 asas praduga tak bersalahnya. Berarti dia nonton Pak KC. Ketika dia nonton Pak KC, akhirnya dia terjadi emosi. Ketika dia tahu Pak KC ditahan di situ. Lah kan katanya Pak KC isoman, berarti kan sel sendiri yang kalau kita dengar informasi dari orang yang mengunjungi, bertanya, dia ditahan khusus ya kan? Berarti disendirikan, kalau nggak salah begitu kita dengar beritanya. Lah berarti kan dia beda ruangan. Kok bisa nyampe ke situ? Dan melakukan tindakan itu? Nah, ini kan banyak pertanyaan lagi muncul. Dan dia melakukan lah. Anggap berita yang beredar di berita-berita katanya 1 tahanan. No, ini udah simpang siur berita ini. Kan tadinya Pak KC sendiri, loh kok sekarang sama-sama. Ayo, yang mana yang benar? Ayo. Ayo, harus terbuka, jujur. Ya kan? Informasi di awal yang disampaikan kepada pengunjung bahwa Pak KC itu aman, pertama. Yang kedua, ketika ditanyakan aman, ya tidak diapa-apain. Yang kedua, dia sendiri. Tetapi berita yang sekarang beredar, seperti yang kita tahu. Nah, ini kan pertanyaan. Kembali lagi. Kalau ternyata Pak Napoleon Bonaparte itu dia nonton, dan akhirnya dia terpancing, dia emosi, akhirnya dia melakukan tindakan itu kepada Pak KC. Nah, perlu dipertanyakan ini, ajaran ini. Ya kan? Kok bisa melakukan itu? Makanya ini harus jadi pertimbangan buat saudara-saudara kita. Nggak ada di kita, di Kristen ini, ya pengikut Kristus ini. Jadi saya mengimbau juga ke teman-teman ya, yang pengikut Kristus ya. Sedih-sedihnya kita, sesakit-sakitnya hati kita ketika kita melihat Pak KC sebagai tubuh Kristus dilakukan seperti ini. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Kita mendoakan, tetapi kita menegur juga. Karena yang kukasih kutegur dan kuajar. Hajaran kita lewat suara. Kita bersuara dengan lantang ketika ada ketidakadilan. Kita bersuara ketika ada hal-hal yang kita lihat di bangsa ini akan mengarahkan bangsa ini kepada kehancuran. Ya, kita bersuara atas hal-hal yang membawa ya bangsa ini terjadi perpecahan.
kita bersuara apabila ada terjadi bangsa ini akan mengarah seperti yang akan terjadi di Afghanistan. Ya kan? Kita harus bersuara. Nah, ini bentuk hajaran kita lewat teguran. Nah, jadi itu sebabnya harus dicermati. Ya, rekan-rekan kita, coba deh analisa lagi ajaran kalian. Kami nggak diajarkan untuk maaf ya, kalaupun sampai ini didengar sama rekan-rekan yang seandainya satu sel dengan Pak YW, jangan pernah ada kalian main fisik ya, saudara-saudari kita yang beragama Kristen, kepada Pak YW. Kita doakan ampuni dia, kita serahkan sama Tuhan. Kita tidak berhak menghakimi orang ini, karena itu penghakiman itu hak Tuhan. Kita hanya bersuara saja. Oke, karena firman Tuhan mengajarkan kita beritakan, tetapi yang selanjutnya Tuhan yang bekerja. Nah, Tuhan bekerja itu entah Tuhan menghukum orang itu, entah Tuhan menobatkan orang itu, entah Tuhan mau berbuat apa kepada orang itu bagian Tuhan, itu hak Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan tolong kita semua, cepatlah sadar dan bertobatlah. Salam waras, salam sadar. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Pavel. Shalom, shalom. Oke, luar biasa. Silakan Pak Sor. Buka mic-nya. Halo. Shalom, shalom. Ya. Saya bingung melihat hukum di Indonesia ini. Status Pak Kaci kan masih tahanan. Kenapa harus dipukuli? Belum disidang kok sudah dipukuli ya. Belum ditetapkan bersalah kok sudah dipukuli nih, di penjara ini. Mana ya? Kok bisa miris sekali Indonesia ini, ku tengok. Katanya negara hukum. Tapi ini kok udah main hakim sendiri nih. Ya kan? Dia kan belum ditetapkan sebagai tersangka, belum disidang. Kok bisa main hakim nih, main pukul sendiri nih. Dan katanya yang mukul itu irjen atau tahanan lain, Pak Papel. Semua, Pak. Irjen dan tahanan lain, entahlah tahanan yang mana. Tapi saya sih duga gini, saya sih duga karena Irjen ini kan ditangkapkan dengan dia kan ditangkap kasusnya Joko Chandra kan dengan kedua orang temannya juga yang polisi. Jangan-jangan mereka bertiga ini dugaannya, jangan-jangan mereka bertiga yang hajar MKC ini. Ya, kita nggak tahu lah Pak, karena kan belum tahu juga tersangkanya siapa. Tapi ya mana mungkin kan kalau di penjara, kalau ada orang masuk dalam sel itu, ya pasti yang punya kunci itu kan itu. Yang punya kunci sel itu yang bisa masuk. Atau piketnya atau penjaganya kan. Ya kan? Ini kok bisa terjadi pemukulan di situ di kandang polisi sendiri. Ini udah kecolongan di sini polisi ini. Seharusnya piketnya bertanggung jawab ini. Ya kan? Karena dia kan bertugas di situ mengawas para tahanan. Apalagi tahanannya belum disidang kok udah dipukuli itu. Aneh. Di tempat polisi aja udah bisa kecolongan, apalagi yang lain-lain ya kan. Aneh kali, miris memang melihat Indonesia ini, Pak. Seharusnya pun yang kalau memang pun Pak KC ini bersalah kan, ini kan Pak KC ini kan hanya respon dia karena Somad yang bilang salib pada jin, makanya dibalas KC bahwa Mr. M dikuburuni jin, kan itu intinya ini permasalahannya. Seharusnya ya diajak debat Somad sama Pak KC, kan gitu. Ini kok jadi saling melapor, aneh. Masalah agama dibawa ke apa? Ke pengadilan. Kok lucu ya? Seharusnya ya jawab aja. Ya begini ya begitu kan gitu. Kan respon itu ibarat kayak mana ya? Ya emangnya Pak Kaci nggak punya iman? Ya sama-sama punya iman ya, mempertahankan iman kan gitu. Kenapa harus berujung pelaporan? Kan aneh, main YouTube masa main lapor. Kayak saya bingung Pak. Lihat Indonesia ini kapan lah majunya, orang mau berdebat secara intelektual kok dilaporkan gitu. Yang saya pun ngeliat Pak Kaci ini ya gimana mau salah, orang dia pun hanya merespon kan, hanya membaca, ya udah.
Yang saya bingung kan kenapa harus dilaporkan gitu, dan polisi ini pun aneh. Masa gara-gara masalah agama aja pun dipidana kan aneh. Lah Pak, itu aja lah Pak, bingung Pak. Baik, oke. Semua Ya, aja terima kita, kasih. orang Indonesia ini kita masuk penjara aja semua. Ya menurut orang kan Oke. agama itu kan beda-beda, subjektif Pak. Ya menurut kamu, ya kau salah, aku benar kan gitu. Ya udah kalau gitu semua aja di penjara kalau kayak gitu. Oke. Luar biasa. Yang lain Terima Pak, yang kasih. lain, Pak. Ya, silakan sang penggugat. Salam Pak, salam waras. Sampai juga giliran saya, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi ini sebenarnya penyakitnya sebenarnya cuma satu. Terlalu percaya, kalau menurut saya. Dimulai dari mantan pengacara yang terlalu percaya dengan perkataan orang dalam. Pak Aceh baik-baik saja, sehat walafiat, lagi isolasi mandiri. Dari awal aja saya sudah punya perasaan ini nggak mungkin dia isolasi mandiri. Ini pasti terjadi sesuatu di situ. Itu udah saya duga dari awal semenjak dia ditangkap. Tapi apa yang terjadi? Kristubers kita juga sama seperti itu. Loh, kita harus percaya pada kepolisian, kita harus percaya, oh Kapolrinya Kristen, begini. Saya bilang, Kapolri Kristen pun nggak ngaruh. Label Kristen di KTP dia pun tidak akan berpengaruh pada perilakunya anggota-anggotanya dia. Ya kan dia kan nggak mungkin juga mengendalikan secara total. Dan itu terbukti. Di depan mata dia aja bisa begini. Ya kan? Ya, yang saya aneh lagi ini satu. Apakah gini ya, maksud saya, apa polisi nggak ada rencana untuk melakukan pembersihan dari jiwa-jiwa kadrun gitu loh. Kan harusnya melakukan internal inspection gitu. Tapi sekarang juga kalau sekarang dilaporkan lalu polisi bilang diperiksa, kok saya malah tambah ragu lagi ya. Tambah ragu saya. Bayangkan polisi periksa polisi. Kan jadinya aneh. Jadi kesannya, oh lagi interogasi Pak. Nggak tahu di dalam lagi makan nasi Padang. Lagi ngopi, ya kan. Ya seperti yang tadi Pak Piong tadi bilang tuh, oh ini mungkin jangan-jangan jenderalnya pulang ke rumah nonton YouTube, praduga gitu. Saya nggak heran Pak, yang kemarin itu aja yang pajak itu, ya kan bisa di Singapura nonton tenis. Iya itulah. Benar nggak? Nah, itu kan fakta. Ya tabungan. Iya ada itu yang soal pajak itu, penggelapan Iya, pajak ada lagunya itu. tuh, Pak. Ya. Tahu-tahu dia nongolnya di Singapura lagi nonton tenis internasional kan, ya ampun. Bisa di HP Singapura. Itu Bisa visanya ya? kemana? Paspornya kemana? Kok bisa situ ya? Apalagi ini seorang izin polisi punya pangkat belum dipecat. Saya nggak heran kalau dia bisa begitu. Ya jujur aja Pak. Kita yang di dalam nih kita tahulah gobloknya kayak apa aparat kita. Nah dari dulu tuh udah terkenal. Ya harapan kita setiap kali ganti Kapolri ada perbaikan di tubuh polisi. Ya nggak? Jadi lebih baik, lebih menunjukkan wibawanya sebagai pengayom masyarakat. Faktanya enggak. Ya kadin mah tetap masuk aja ke dalam situ. Perkiraan kan 3%, saya bilang mah lebih Pak. Pasti lebih dari itu. Nggak mungkin sampai cuma 3% doang. Wah, jadi ya saran untuk pengacara aja. Jangan terlalu percaya sama polisi. Polisi ngomong A udah telan mentah-mentah. Jangan, harus dibuktikan sendiri. Nggak ada gunanya. Jangan terlalu percaya polisi itu nggak ada gunanya. Tahu-tahu Pak Kacit tahu mati, dibilangnya dia bunuh diri di dalam, nah itu bisa ngomong apa? Minta mau diotopsi juga nggak bisa, nggak boleh, nggak dikasih izin polisi, mau ngomong apa coba? Itu kita jangan terlalu percaya polisi. Untuk saat ini ya. Nanti kalau udah ke depannya polisinya wah udah benar-benar menunjukkan kinerja yang bagus, baru kita bisa percaya.
Ya polisi harus introspeksi. Ini masalah udah sampai keluar, ya. Sudah dibahas di Christian Prince. Christian Prince bilang ini Muhammad KC bego. Kenapa? Dia nunjukin muka, dia nunjukin nomor rekening. Namanya itu bego kata dia. Apalagi terutama kalau hidup di negara-negara mayoritas Islam. Itu namanya bego. Kesalahan dia sendiri sebenarnya yang paling besar. Kalau mau jadi Kristuber ya ngumpet-ngumpet lah, nggak usah tampil wajah, nggak usah masukin nomor HP, nomor rekening segala, nggak usah. Ya kan. Rezeki buat Tuhan yang ngatur, tenang aja. Kalau memang Tuhan kasih ya kasih. Terus nomor 2, jadi Kristuber tuh jangan pernah percaya pada siapapun. Anda masuk ke grup WhatsApp pun jangan pakai nama asli, jangan kasih nomor asli. Siapapun, satu orang pun tidak boleh kita percaya. Kan kita tahu, kaum sebelah itu kelihatannya domba, padahal serigala. Gitu aja Pak. Ya, saran untuk Kristuber yang lain juga itu. Ya, terima kasih Pak Piong. Baik, thank you. Salam. Waras. Silakan Ibu Lisoi sebelum ke Pak Sutwijoyo. Tadi Ibu Lisoi sudah masuk tapi terputus terus. Silakan Bu. Salam, salam sadar, salam waras. Salam. Halo, Ya. halo. Nah, teman-teman semua, saya sih tetap pada pendapat saya hingga saat ini. Saya punya feeling yang berbeda. Saya melihat tidak ada connectingnya, tidak ada motif apa seorang Napoleon Bonaparte untuk gebukin sebegitu dendamnya pada Muhammad KC. Belum tentu juga di penjara sana dia mengikuti YouTube, belum tentu. Jadi connectingnya tidak dapat, ya. Kan dari awal sewaktu Pak Muhammad KC ditangkap, saya kan sudah pernah ngomong juga, ya. Waktu di channelnya Pak Piong juga kalau nggak salah, bahwa hati-hati loh kalau nanti sudah bisa ketemu dengan Pak Muhammad KC, tolong diperiksa semua tubuhnya, ada memar-memar tidak, gitu kan? Karena buat saya itu tidak masuk akal kalau alasannya diisolasi mandiri, padahal sudah pemeriksaan, ya, tes swab atau mungkin PCR ya, nah, sebelum naik pesawat. Sekurang masuk akal, apalagi sama sekali tidak boleh ketemu keluarga inti, istrinya lah misalnya. Ini sama sekali, ya saya sih apapun katanya kita bukan ini ya, berpraduga boleh-boleh saja demi keamanan ya, berpraduga boleh-boleh saja demi keamanan ya, karena yang namanya dari awal kan sudah sebelum Pak Muhammad KC ditangkap, di sana sini sudah banyak orang memberikan pendapat, pesanan gitu ya. Nah, yang pesanan ini ya sangat berbahaya. Bisa saja targetnya adalah kematian, kan gitu. Bisa jadi, boleh-boleh saja kita berpraduga seperti itu. Karena semuanya serba tidak masuk akal mulai dari awal, ya. Tanggal berapa? Dia ditangkap 25, 26 dibawa ke Jakarta, 26 malam digebukin, ya. Kok kayak suatu hal yang terencana gitu. Ya. Makanya saya motifnya Napoleon Bonaparte untuk gebukin, menganiaya seperti itu kayaknya belum buat saya belum masuk akal. Belum dapat connectingnya, belum sampai sekarang. Saya tetap mencurigai, saya tetap berpraduga macam-macam. Dan seperti ini sebenarnya cacat hukum kita gitu loh. Jadi maafkan saja kalau trust kita terhadap pihak kepolisian semakin minim. Jadi ya maafkan saja gitu. Karena apa? Karena yang ditampilkan seperti ini menurut saya kalaupun cara menutupi fakta yang sesungguhnya, ini terlalu tidak masuk akal, terlalu bodoh. Menurut saya terlalu bodoh.
ya, cara-cara ngeles yang seperti ini. Coba bayangin ya, malamnya digebukin seolah-olah sudah terencana gitu loh. Ya, jadi mulai sekarang kalau menurut saya hal yang harus kita waspadain juga adalah bagaimana nanti Pak Muhammad KC di sana ya. Perlu pihak keluarga juga kalau perlu ya, makanan hati-hati, nggak usah bawa dari luar. Ya kan? Ya saya maafkan saja, saya dengan kecolongannya polisi seperti ini, kalau memang dianggap kecolongan, membuat saya tidak trust. Ya, ini juga perhatian buat teman-teman YouTuber seterusnya, karena diamankan, katanya diamankan judulnya, agar tidak terjadi menghakimi sendiri di luar sana. Kok diamankan, kok malah jadi babak belur. Kalau di Mabes sebagai pusat Polri seluruh Indonesia saja pun sudah tidak aman, di mana yang tidak aman? Yang aman. Apakah lebih aman di konsulat diplomatik negara lain daripada di Mabes Polri? Ya, paham sendiri ya, teman-teman ya. Apakah lebih aman gitu loh. Jadi ini tanggung jawab pihak kepolisian untuk mengembalikan trustnya kita terutama minoritas, baik itu Kristen ataupun umat minoritas lain. Kembalikan, yang pasti pada saat ini dimanapun orang sudah tidak trust. Bisa seperti itu terjadi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau betul itu Napoleon Bonaparte, dia dipenjara. Kemudian yang memberikan kunci ini kepada Napoleon Bonaparte, ada nggak diungkapkan pihak Mabes? Tidak, sampai sekarang kita tidak tahu siapa pemegang kunci yang memberikan ke Napoleon Bonaparte. Apakah mungkin itu pihak Mabes sana tidak tahu? Nggak mungkin. Terlalu bodoh kita kalau dikatakan itu mereka tidak tahu siapa pemegang kunci yang menyerahkan kunci sel si Muhammad KC ke Napoleon Bonaparte. Ya. Dan saya tetap berpraduga berbeda. Ya. Terlalu banyak tanda tanya. Ya. Jadi ini aja yang perlu kita pikirkan mungkin ke depan. Ya, karena beginilah yang sudah terjadi, ya. Artinya, kalau terjadi saat ini kepada Muhammad KC, bagaimana berikutnya ke teman-teman lain? Ya, bagaimana? Yang sudah diancam-ancam. Ada banyak orang yang dengan sombong, dengan pongah, dengan angkuhnya mereka saat ini mengancam-ancam si anu, YouTuber si anu. Apakah itu menjadi target? Ya, gitu maksud saya. Jadi kita pikirkan ya, saya sangat prihatin dengan teman-teman YouTuber dan saya sangat salut walaupun di tengah-tengah tekanan, intimidasi dan kejadian ini sangat mengintimidasi mungkin saja, saya sangat salut teman-teman masih semangat memberitakan kebenaran, menyuarakan apa yang terjadi gitu loh. Saya masih sangat salut. Saya support, tapi tetap kita berhikmat. Apa nanti yang akan kita kerjakan? Apa yang akan dikerjakan gitu loh. Pak Papel, Pak Piong, apa yang harus kita antisipasi? Jangan sampai ada lagi timbul lagi korban-korban lain. Soalnya undang-undang penistaan agama ini sudah sangat hukum penistaan agama ya sudah sangat banyak membawa korban. Dan itu tidak pernah kita lihat contohnya dari kaum Islam. Tidak ada yang menjadi barometer. Oh, ternyata adil gitu. Nggak ada. Hingga detik ini si Yahya Waloni juga belum tahu kita, belum ada kepastian, ya. Dia tenang-tenang aja hingga sekarang kita lihat gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, ya? Ternyata maaf saja sampai sedetik ini saya berkata mengamankan yang dikatakan Polri itu ternyata saat ini kita lihat sendiri tidaklah aman. Itu. Jadi kita pikirkan bagaimana mengamankan kita para YouTuber. Kita pikirkan bagaimana mengamankan, karena ternyata tidak aman di Mabes. Ingin mempertanggungjawabkan kesalahannya pun, seperti Muhammad KC ternyata tidak aman. Malah kematian. Bayangkan kalau itu tidak terungkap. Bolak-balik ditinju, atau bolak-balik digebukin. Apa enggak tulang-tulangnya semua, tulang rusuknya hancur. Matilah sudah. Ya, gitu loh. Jadi buat pihak keluarga juga kita semua, ya
memberikan apa-apa saat ini. Jangan sampai memberikan makanan atau apapun dari luar. Ya, ya wajar sajalah kita mencurigai segala macam oknum polisi yang di Babesada. Kayak gini, wah dari awal katanya tidak apa-apa, baik-baik saja. Isolasi mandiri, tidak boleh keluarga masuk. Apa ya itu? Apa maksudnya seperti itu? Itu sudah tidak benar. Ya, cara-cara pembohongan seperti itu sudah tidak benar. Ya, orang bertanya, udah dari awal orang udah curiga. Banyak orang curiga. Kenapa? Ada apa? Something wrong. Semua pada begitu. Ternyata ini yang terjadi, ya. Ternyata tidaklah aman yang diamankan, ya. Mungkin saja lebih aman di konsulat diplomatik negara lain. Ya, gitu aja Pak Pavel, Pak Piong. Terima kasih. Baik, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Lisoi. Silakan Pak Suto Wijoyo. Halo Pak Suto Wijoyo, buka mic-nya Pak. Oke, Pak Suto Wijoyo. Halo monitor Pak. Kita lanjut dulu ya. Silakan Pak Jungkir balik. Salam waras. Salam waras, selamat hari Minggu rekan-rekan semua. Salam. Ya, salam. Pertama, saya menghargai Kompolnas yang langsung tanggap atas kasus ini. Bravo Kompolnas, tetap kawal Kompolnas. Kedua, saya heran, mana ada reaksi dari anggota DPR Indonesia yang bersuara ya. Ini saya lihat, apa udah negara ini, nggak ada negara. DPR juga nggak ada, Komisi 3 nggak bersuara, ini bagaimana ya? Termasuk apa udah negara ini? Diam semua. Baru Kompolnas yang bersuara. Begitu juga dengan Komnas HAM. Begitu juga dengan lembaga ombudsman dan yang lain-lain. Aneh, dan sungguh aneh, memang aneh. Jadi kita ini memang melihat satu hal yang saya tekankan kepada Christober. Kita adalah memberitakan kebenaran. Kita memang firman Tuhan sudah mengatakan akan menanggung apa? Aniaya. Kita nggak usah takut. Kita menghadapi iblis-iblis jin setan. Kelihatan itu komentar-komentar di live chat juga orang-orang yang nggak jelas itu komentarnya. Kita berbicara bukan masalah agama, tapi masalah proses hukum. Silakan proses hukum, tapi tetap melaksanakan aturan-aturan yang berlaku. Kita melihat dari awal itu sudah pembohongan yang dilakukan. Sekali lagi saya bilang, saya nggak pernah, dari awal saya sudah berkata, nggak pernah salut saya Kapolrinya dari Kristen. Dari awal sudah saya bilang, kan saya utarakan dulu. Yang utama bukan masalah Kristen Islam, yang masalahnya bagaimana cara-cara penegakan hukum di Indonesia yang adil. Terlebih lagi pada saat ada dengar pendapat di DPR waktu uji mau masuk, mau pencalonan, dia mengatakan justice restoratif. Mana buktinya yang diomonginnya justice restoratif, apalagi kasus-kasus seperti ini. Undang-undangnya juga tahun 66 udah dibilang sebelum ke pengadilan bisa mengadakan apa dulu, pertemuan dulu. Kita buktikan doa, inilah kita bilang nggak satu kata antara perbuatan dengan omongan. Ini kita semakin melihat kalau untuk minoritas nggak ada justice restoratif, tapi nanti kalau orang itu pasti justice restoratif. Ini kita lihat keadilan-keadilan yang nggak jelas. Jadi yang jelas kita semakin miris pembohongan ini yang berlaku. Sudah jelas-jelas kalau saya dengar informasi tanggal 26 sudah bawa ke rumah sakit, dan pada saat itu juga CMKC masuk ke rumah sakit. Kalau saya jadi berpikir ini termasuk salah satu ada pengelabuan supaya jangan terfokus sama Pak MKC, sehingga dibawa juga si Yaya Waloni ke sana untuk mengapa? Untuk jangan ketahuan. Ini saya lihat suatu tindakan-tindakan untuk pengelabuan supaya jangan ketahuan. Kalau benar bahwa dia tanggal 26 juga sudah di rumah sakit. Analisa saya jadi begitu. Jadi kalau misalnya pada saat tanggal 26 itu dibawa CMKC sendiri, ketahuan dia penganiayaan, makanya dibawalah sebagai apanya dulu, bayang-bayangnya si Maya Waloni, supaya ada pengelabuan untuk
orang supaya yang ketahuan bahwa yang dibawa ke rumah sakit itu si Muhammad KC. Dan yang ketiga, saya heran sampai sekarang kenapa belum kita ketahui apakah sudah di visum et repertum, kita nggak tahu ini sekarang bagaimana, nggak ada informasi. Itu yang kita jadi tanda tanya semuanya melihat ke kasus ini. Jadi pengacara sekarang saya usulkan dengan kejadian ini sudah wajar untuk meminta penangguhan penahanan untuk Pak MKC. Kenapa? Sudah kita pengacara sudah bisa salah satu alasan bahwa terbukti tidak aman di tahanan polisi. Oleh karena itu minta penangguhan penahanan sudah cepat segeranya supaya paling lambat minggu depan bisa keluar dia, supaya semakin jelas apanya case-nya ini semua. Karena kalau begini hanya kita dapat pihak laporan dari sebelah saja, dari informasi dari Polri saja, kita masih belum percaya. Dan itu kita juga masih, saya secara pribadi belum percaya itu informasi. Makanya salah satunya untuk mengcounter keterangan itu, kita minta supaya ditampilkan si MKC dan sekaligus tolong pengacara minta sekarang penangguhan penahanan dan sekaligus minta perlindungan kepada perlindungan terdakwa dan saksi dan terdakwa, minta langsung surat perlindungan saksi dan terdakwa. Dan saya mohon dengan kejadian ini pada Kapolri, tolonglah lepaskan segera, tangguhkan si MKC. Dan selanjutnya sesuai dengan informasi pengacaranya yang sudah berbohong itu Wakadir sama Kapsubditnya Cyber secara teknis, karena yang penangkapan ini dilakukan oleh Cyber Kriminal Mabes Polri, tanggung jawab mereka lah keamanan daripada Pak MKC, karena mereka lah yang mengadakan penangkapan. Jadi secara teknisnya, directnya mereka lah yang bertanggung jawab untuk keamanan Pak MKC. Karena itu khusus Direktorat Cyber itu soalnya itu udah harus diganti itu dan didonjobkan, nggak ada benar, nggak profesional. Dan dia dengan enak sama pengacaranya mengatakan bahwa aman-aman saja, pembohongan. Makanya dengan ini kita bersuara keras, bersuara tegas. Kita wajar tidak percaya lagi dengan lembaga ini kalau begini caranya. Sekali lagi saya mohon kepada pengacaranya minta ajukan segera penangguhan penahanan. Ini salah satu yang dilakukan. Sekaligus alasan juga untuk pengobatan secara pribadi. Karena ini kalau kita hanya pengobatan secara dari Mabes Polri, dari kepolisian kita masih meragukan. Karena ini serius kesehatannya Pak MKC. Jadi sekali lagi saya tekankan, tolong minta segera dan Polri segera tangguhkan penahanan daripada si MKC. Itulah suara saya pada saat ini, dan sekaligus saya angkat jempol dengan Kompolnas, tolong Komnas HAM kemana, bersuaralah, dan yang lain-lain, anggota DPR, bersuaralah. Jadi sekali lagi, jangan kita pernah bangga kalau sudah dari pihak kita jadi Kapolri. Saya dari awal dulu kok di PP 88, saya bilang saya tidak pernah bangga. Bukan masalah agama yang menjadi kita tekankan. Masalahnya bisa nggak berbuat adil dan beranikah melakukan tindakan-tindakan untuk keadilan. Itu yang perlu kita ambil ke siapapun mau Kapolrinya. Jadi jangan kita fobia karena orang Kristen kita fobia. Jangan, kita tetap rasional. Jadi sekali lagi kita umat Kristen tetap berpikir tidak peduli siapakah dia Kristen, apa Islam, atau Hindu, atau Buddha, bukan itu ukurannya. Tapi bagaimana dia sebagai seorang pemimpin bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan NKRI. Tuhan Yesus memberkati, kita tetap berdoa dan bersuara, tidak pernah takut-takut, suarakan kebenaran. Di sini kita membuktikan bahwa... Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Jungkri Balik. Silakan saudaraku Pak Timothy, salam waras Pak. Ya, salam waras ya. Makasih Pak Bro Papir 88 dan Pak Piong ya, dan teman-teman yang saya kasih di dalam Kristus ya. Kasih Allah Tritunggal menyertai kita semua pada sore hari ini. Pak Papel, apakah sudah dibentuk tim kuasa hukumnya ya Bro ya? Sepertinya sudah Pak.
kalau Pak Kat sepertinya sudah, karena Pak Safidin bilang sudah ada kuasa hukumnya yang kemungkinan hari Senin atau hari Selasa mereka akan konversi pers itu. Iya. Puji Tuhan lah ya Pak Bro ya, karena kemarin pada saat take over dari kuasa hukum Pak Yusuf Manubulu per 3 hari lalu saya belum, tapi kalau sudah terupdate, sudah dibentuk, ya puji Tuhan lah, karena itu yang harus kita maju terus ke depan. Ya saya pikir juga saya sependapat dengan teman-teman semua, sudah memberikan komentar pendapat masing-masing ya, supaya kita terus menyuarakan ini sampai kepada rasa keadilan itu ya. Jadi kuasa hukumnya harus juga cepat-cepat ya, dan saya pikir juga secara materi ya sudah pada banyak memberikan kontribusi kepada Pak Saifuddin dan juga ke keluarga. Oleh sebab itu langkah-langkahnya yang harus kita terus kawal dan kita harus terus support dan dukung kepada tim hukum yang menangani nanti sampai kepada inkrah, kepada kepenuntutan ke majelis hakim saudara Pak Muhammad KC. Itu yang harus kita lakukan, kita kawal, dan terus ya step by step kita harus mengawal semua apa yang dilakukan oleh tim kuasa hukum supaya bisa maksimal membela perkara Pak Muhammad MKC ya. Yang kedua Pak Bro Papen 88 dan Pak KC, dan saya sependapat dari teman-teman bahwa sudah jelas ya yang diduga ya melakukan penganiayaan ini adalah saudara Napoleon Bonaparte ya, Irjen polisi ya, aktif ya dari Sumatera Selatan. Dan kita harus juga menuntut ini Pak Pavel dan Bro dan teman-teman semua. Ini kan belum dilakukan gelar perkara. Ya, jadi belum ditentukan tersangkanya. Ya. Nah, dari hasil analisa saya hampir ya dari tanggal 26 ya sampai saat ini, kenapa belum ditentukan tersangka? Iya betul ya. Sudah jelas. Ya, betul. Kalau mungkin ada orang awam, orang biasa yang melakukan penganiayaan, contohnya di jalan raya lah, nggak usah jauh-jauh lah. Yang nggak usah jauh-jauh lah di kota-kota besar yang melanggar. Contoh misalnya jalan raya, motor, mobil berlawanan arah, ya segera dibawa misalnya ke Polda. Itu besok langsung ditentukan tersangka atau 2 hari setelah itu. Nah ini sudah jelas-jelas, dan saya pikir juga kabar reskrim juga sudah mengetahui dari awal. Iya. Orang komandonya nomor 1 beliau. Ya kenapa tidak dilakukan segera? Ya dari konferensi pers yang kita baca kemarin dari beberapa news, yang 3 orang itu masih diselidiki, masih terus dilakukan. Ya siapa 3 orang ini yang masih diselidiki? Ya kalau paling tidak yang sudah jelas-jelas lah yang diduga melakukan penganiayaan adalah saudara Napoleon Bonaparte. Nah, ini aja dulu ditentukan tersangkanya. Oh masa jenderal menganiaya orang? Ini tindakan tidak terpuji nih yang dilakukan saudara Bonaparte ini. Ya jelas-jelas dia juga koruptor. Ya sudah divonis hakim. Ya, dan saya pikir ya Pak Kepolisian, Pak Kapolri harus benar-benar kita juga menyuarakan ini ke beliau. Siapa ya yang melakukan penganiayaan ini kepada saudara Muhammad KC? Ya, kita terus percayakanlah kepada kepolisian supaya diungkap orang-orang yang diduga melakukan penganiayaan kepada saudara Muhammad KC. Nah, itu yang saya sampaikan Pak Bro dan Pak Piong. Semoga Pak KC diberi kesehatan dan kekuatan, dan keluarga juga diberkati Tuhan, dan teman-teman semua, kita tidak usah terlalu emosi sekali, kita tetap menahan diri, kita percayakan kepada kepolisian, dan pasti Tuhan, dialah pembela kita, dia akan membuka segala apa yang tidak beres. Demikian, Pak Bro dan Pak Piong, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Terima kasih Pak Timothy, luar biasa.